Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 236. Tidak menduga. Nina tersenyum menang putranya. Kenapa nggak kasih tahu ibu kalau mau datang? Sengaja bu, buat kejutan. Lagian ini menantu ibu, minta ke Jakarta terus. Katanya rindu ibu. Randi menjelaskan dengan tersenyum. Sela tersenyum menang Randi. Gimana? Apa sudah lepas rasa rindu sama ibunya? Randi mengusap kepala istrinya. Sudah, Ella juga sudah tidur barengan ibu. Sela tersenyum manja. Gitu datang, langsung tidur barengan sama ibu. Dari sana sudah ribut, main tidur bareng ibu kalau di Jakarta, jelas Randi. Nina tertawa ketika mendengar cerita putranya. Tadi ibu keren lagi mimpi dengan Ella datang dan masuk kamar. Sela tertawa ketika mengingat kelucuan ibunya. Karena nggak kasih tahu, ibu nggak sempat masakin. Padahal kalau ibu tahu kalian akan kesini, ibu akan masakin masakan kesukaan Randi dan Ella. Kami sengaja nggak kasih tahu ibu, soalnya kalau ibu tahu pasti repot masak. Nina membulatkan bibirnya ketika mendengar ucapan putranya. Mas sudah minta sama pelayan di dapur untuk masak, jadi adek nggak usah repot-repot lagi. Syukurlah kalau begitu. Nina kirain nggak ada menu untuk makan siang. Kalau nggak ada menu di rumah, tinggal ke restoran bu. Restorannya ibu yang punya. Randi tersenyum. Apa ini? Jangan memandang benda yang dipegang istrinya. Diambilnya benda kecil tersebut dan melihatnya. Nina tersenyum dan menunggu respon bahagia suaminya. Sudah tahu ya, jangan memandang alat tes kehamilan di tangannya. Iya, Nina menganggukkan kepalanya. Mengapa sikap suaminya santai saja dan tidak terkejut, pikirnya. Johan tersenyum menang Nina. Sebentar lagi rumah kita ramai, ucapnya. Iya mas, apa mungkin suaminya sudah mengetahui hal ini sebelum dirinya tahu? Pertanyaan ini masih menempel di pikirannya. Rania duduk di depan ibu dan juga ayahnya hanya diam. Ayah, itu bukan punya Ella. Sela mana ayah mertuanya. Loh, jadi ini punya siapa? Dan mangkat alat tes kehamilan tersebut. Wajah Nina memerah menahan malu ketika mendengar pertanyaan dari suaminya. Itu apa ya? Tanya Randi yang tidak mengerti. Alat tes kehamilan, jawab Johan. Oh beda sama yang Sela pakai. Kalau dipakai Sela waktu itu seperti termometer untuk cek panas tubuh. Randi menjelaskan. Johan diam ketika mendengar penjelasan dari Randi. Dipandangnya alat tes kehamilan di tangannya. Garis 2, pertanda positif. Terus ini punya siapa? Johan bertanya lagi. Punya ibu, jawab Sela. Punya siapa? John dan Randi bertanya secara bersamaan. Punya ibu, jawab Sela. Nina hanya sedikit tersenyum ketika merespon suami dan putranya. Hasilnya itu apa? Randi memandang istrinya. Positif, jawab Sela. Randi dia memandang istrinya. Sela mencubit pinggang suaminya. Positif mas, hamil. Aduh sakit, beneran? Randi masih tidak percaya. Iya, Sela tertawa dan menutup mulutnya. Johan masih diam memandang istrinya. Adek, ini beneran ada yang punya? Ia bertanya untuk meyakinkan dirinya.
Iya mas, jawab Nina dengan tersenyum. Jadi ini maksudnya? Nggak tahu, Nina memajukan bibirnya. Ia begitu sangat kesal ketika melihat sikap lemot suaminya. Adek beneran hamil? Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Alhamdulillah, dia meluk istrinya. Padahal ia sudah tidak berharap lagi ketika saya mengatakan sudah menopause. Jangan peluk-peluk, malu, ada anak-anak. Johan hanya diam tanpa melepaskan istrinya. Mas, sudah dong, Nina sedikit mendorong suaminya. Makasih ya dek, ditetapnya wajah istrinya dan tersenyum. Iya, jawab Nina. Sejak bulan semalam sudah mas aja periksa, tapi nggak mau. Benar kan kata mas, sudah ada anak. Johan mengelup senyumnya. Nina menganggukkan kepalanya. Nina kirain sudah menopause, jawabnya. Alhamdulillah ya Allah, mas benar-benar nggak nyangka. Kirain betulan menopause, jadi udah nggak ngarep. Nina tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. Ia malu sendiri ketika tidak menyadari anak yang ada di dalam kandungannya. Waktu hamil Randi, Nina masih mengalami mual, pusing. Tapi yang ini nggak ada sama sekali, makanya nggak ada feeling. Alhamdulillah, dia sayang ibunya, jadi nggak rewel dan mengusap perut istrinya. Randi dan Sela hanya tersenyum saat melihat kemesraan orang tuanya di depan mereka. Apa nggak bahaya kalau ibu hamil? Soalnya umur ibu sudah 48. Yang bertanya dengan menang Sela. Insya Allah enggak ya. Kondisi ibu sangat baik dan juga sangat sehat. Semoga seperti ini sampai nanti adik lahir, Sela menjelaskan. Apa ibu sudah diperiksa? Randi menang istrinya. Sudah mas, Tedela sudah periksa kondisi kesehatan ibu. Dan alhamdulillah ibu sangat sehat. Kandungannya juga sangat baik. Untuk lebih jelasnya, periksa langsung ke dokter spesialis kandungan. Alhamdulillah, Johan tersenyum penuh bahagia. Mama, Papa, mana mas? Nina mencari keberadaan kedua mertuanya. Lagi istirahat, kasihan mereka seperti kelelahan. Johan tersenyum. Nina jadi nggak enak sama mama. Mereka datang, Nina malah tidur. Nggak apa ibu, nenek pasti ngerti. Kalau buat hamil memang seperti itu. Sela tersenyum. Ibu makan siangnya sudah siap, ucap asisten rumah tangga Nina. Sudah azan, mau makan dulu atau sholat dulu? Nina menang Randi. Sholat dulu bu, jawab Randi. Kita sholat di rumah atau di masjid? Johan mandang putranya. Di masjid aja ya, soalnya dekat. Aku juga sudah rindu sama jemaah di sini. Randi tersenyum. Mohon pulang ke rumah seperti ini, mengabaikannya untuk bersilaturahmi dengan warga yang menjadi jemaah di masjid yang berada di perumahannya. Setiap kali ayah ke masjid, jemaah di sini pada nanyain kamu terus. Iya, mereka pasti rindu aku. Nina hanya tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. Aku bangun kakek sebentar ya. Randi beranjak dari duduknya. Iya, jawab Johan. Mama beneran gak nyangka datang ke sini langsung disambut dengan kabar seperti ini. Sabrina tersenyum menang Nina. Iya ma, alhamdulillah. Kami masih diberi kepercayaan. Dan juga gak bakalan tahu kalau bukan tadi karena Sela yang periksa, jawabnya. Sela tersenyum ketika mendengar ucapan ibunya. Tapi nanti bila mau lahiran di Surabaya aja ya bu, biar aku bisa jaga ibu dan Sela di sana. Randi memberikan usulannya. Iya, kalau di Surabaya ada mama juga. Jadi mama sekalian menyambut cucu dan juga cicit. Sabrina tersenyum. Ia sudah tidak sabar untuk menunggu kehadiran cucu dan cicitnya.
Iya, nanti ibu mau di Surabaya aja pas melahirkan. Nina tidak menolak ajakan putra dan mertuanya. Jadi pindah ke rumah barunya kapan, Bu? Ella sudah tidak sabar mau petik buah di kebun. Sore ini kita akan langsung ke rumah baru. Ayah dan ibu hanya bawa baju-baju saja. Johan tersenyum. Boleh ya, kami akan menginap di rumah baru. Randy tahu bahwa kedua orang tuanya hanya menunggu kedatangannya untuk pindah ke rumah baru. Mama juga tidak sabar untuk ke rumah baru, ucap Sabrina. Mereka menikmati makan siangnya bersama sambil terus mengobrol ringan seperti sekarang.